Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, it's me Anissa. Nice to meet you and welcome back. Di dalam video kedua ini aku mau bahas pembelajaran psikologi umum dan sosial tentang teori Burgess Frederick Skinner atau yang bisa kita sebut B.F. Skinner. Sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi tentang pembelajaran ini, aku mau menyampaikan poin-poin terpenting terlebih dahulu. Yang pertama ada biografi Burgess Frederick Skinner atau yang bisa kita sebut B.F. Skinner. Terus yang kedua ada teori yang dikembangkan oleh Skinner. Yang ketiga ada konsep dari teori Skinner. Yang keempat ada analisa eksperimen dari teori ini. Yang kelima ada aplikasi teori ini terhadap pembelajaran. Yang keenam ada struktur kepribadian. Yang ketujuh ada dinamika kepribadian. Yang kedelapan ada konsep pemikiran tokoh. Yang kesembilan ada kelebihan dan kelemahan teori Skinner. Yang kesepuluh ada perbedaan teori Skinner dengan tokoh lain. Nah, itu adalah 10 poin-poin penting yang akan aku bahas di dalam video ini. So, keep on watching. B.F. Skinner adalah putra seorang pengacara yang lahir pada 20 Mei 1904 di Susquehanna, Pennsylvania. Skinner merupakan orang yang kreatif. Pada masa kecilnya, ia sering menghabiskan waktu untuk membuat mainan. Skinner berkuliah di Hamilton SIS dan ingin menjadi penulis, namun ia memutuskan untuk berhenti karena tidak bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan manusia pada umumnya. Ia melanjutkan kuliah di kuliah psikologi di Harvard, khususnya pada bidang tingkah laku hewan. Skinner meraih gelar PhD pada tahun 1931 dan 5 tahun kemudian ia bekerja di laboratorium Crozier. Minat utama Skinner adalah analisa eksperimen terhadap tingkah laku. Teori yang dikembangkan oleh Skinner adalah teori tingkah laku yang menerapkan prinsip operant conditioning atau pengkondisian operan. Operant conditioning adalah suatu proses penguatan perilaku operan, penguatan positif atau negatif, yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat berulang kembali atau menghilang sesuai dengan keinginan. Skinner berpendapat setiap suatu tindakan yang telah dibuat ada konsekuensinya, seperti penghargaan untuk tindakan yang benar atau hukuman untuk tindakan yang salah. Konsep dari teori Skinner adalah sistem pembentukan perilaku yang ditawarkan oleh Skinner didasarkan pada cara kerja yang menentukan operan conditioning, di mana Skinner mengemukakan bahwa yang pertama, perilaku yang diikuti oleh stimulan-stimulan penggugah memperbesar kemungkinan
dilakukannya lagi perilaku tersebut di masa-masa selanjutnya atau di masa-masa yang akan datang. Yang kedua, perilaku yang tidak lagi diikuti oleh stimulan-stimulan penggugah memperkecil kemungkinan dilakukannya perilaku tersebut di masa-masa selanjutnya. Lalu yang keempat ada analisa eksperimen dari teori B.F. Skinner. Skinner melakukan penelitian pada tikus dan merpati, serta menerapkan operant conditioning pada penelitian tentang psikotik analisis bahasa, orang dewasa, dan anak autis. Alat penelitian Skinner yang terkenal adalah Skinner Box. Skinner memasukkan tikus yang telah dilaparkan dalam Skinner Box yang sudah dilengkapi dengan berbagai peralatan, yaitu tombol, alat memberi makanan, penampung makanan, lampu yang dapat diatur nyalanya, dan lantai yang dapat dialiri listrik. Karena dorongan lapar, tikus berusaha untuk keluar mencari makanan. Selama tikus bergerak ke sana kemari untuk mencari makanan atau keluar dari box, tidak sengaja ia menekan tombol makanan keluar. Secara terjadwal diberikan makanan secara bertahap, sesuai peningkatan perilaku yang ditunjukkan. Proses ini disebut shaping. Berdasarkan percobaan inilah, Skinner berpendapat bahwa pola tingkah laku atau operant tikus dapat berubah sesuai dengan penguatannya. Poin kelima, aplikasi teori Skinner terhadap pembelajaran. Yang pertama, bahan yang dipelajari harus dianalisis sampai pada unit-unit yang terkecil. Yang kedua, hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa. Jika salah, dibetulkan, dan jika benar, diperkuat. Nomor 3, dalam proses pembelajaran tidak dikenakan hukuman. Yang keempat, dalam pendidikan mengutamakan mengubah lingkungan untuk menghindari pelanggaran agar tidak menghukum. Yang kelima, terkadang memberikan hadiah kepada peserta didik. Jika diperlukan ya, biasanya seorang pendidik memberikan hadiah entah itu berupa seperangkat alat tulis guna untuk mensupport dan mempertahankan peserta didik yang mencapai prestasi belajarnya. Ini juga berlaku untuk memberikan motivasi pada peserta didik yang lainnya. Poin ke-6, ada struktur kepribadian. Yang pertama, respondent behavior, yaitu respon yang dihasilkan untuk menjawab stimulus spesifik. Contohnya, merasa malu jika dipuji. Yang kedua, operant behavior, yaitu respon yang dimunculkan tanpa adanya stimulus spesifik. Poin ke-7, dinamika kepribadian. Yang pertama, kepribadian dan belajar. Kepribadian yang pertama dari Skinner adalah mengenai perubahan tingkah laku yang diperoleh dari proses belajar. Manusia jadi lebih terampil dan lebih tahu karena melakukan hubungan yang konsisten dengan lingkungannya. Yang kedua, conditioning operant. Hubungan antara respon dan penguatan bersifat kebetulan sehingga akan selalu muncul apabila individu percaya sesuatu akan terjadi diikuti dengan sesuatu yang lain. Contohnya, terjadi pada bayi yang takut dengan hewan karena setiap bertemu dengan hewan tersebut muncul reaksi suara keras atau tangisan yang membuatnya takut. Yang ketiga, reinforcement, yaitu dari hasil penelitian Skinner dapat dilihat bahwa perilaku yang diberi penguatan atau dukungan akan diulang kembali di masa yang akan datang. Sementara perilaku yang tidak diberi dukungan cenderung akan dihentikan atau tidak akan diulang lagi di masa yang akan datang.
Konsep atau pemikiran Skinner. 3 asumsi dasar oleh Skinner. Yang pertama, tingkah laku mengikuti hukum tertentu di mana menunjukkan bahwa peristiwa tertentu berhubungan dengan peristiwa yang lainnya. Yang kedua, tingkah laku dapat diramalkan, di mana ilmu tidak hanya menjelaskan namun juga dapat diprediksi, tidak hanya menangani peristiwa masa lalu namun juga masa yang akan datang. Yang ketiga, tingkah laku dapat dikontrol. Ilmu dapat melakukan antisipasi atau membentuk tingkah laku seseorang. Skinner tidak hanya ingin mengetahui bagaimana terjadinya tingkah laku, tetapi juga berkeinginan untuk memanipulasinya. Kelebihan dan kekurangan teori B.F. Skinner. Kelebihannya ada 3. Yang pertama, ada teori Skinner mengarahkan agar guru lebih menghargai apa yang dilakukan oleh muridnya. Yang kedua, menghilangkan sistem hukuman. Yang ketiga, menjelaskan pentingnya reward dalam pembentukan perilaku. Adapun kekurangan teori Skinner yaitu yang pertama, Skinner menganggap proses belajar dapat diamati secara langsung, padahal hal ini tidak dapat diamati secara langsung. Yang kedua, memandang manusia seperti mesin. Yang terakhir, proses belajar pada manusia disamakan dengan hewan. Nah, itu adalah kelebihan dan kekurangan dari teori B.F. Skinner. Poin ke-10, ada perbedaan teori Skinner dengan tokoh lain. Yang pertama ada Thorndike. Thorndike menerapkan model trial and error. Konsep belajarnya pembentukan koneksi antara stimulus dengan respon. Subjek eksperimen yang digunakannya adalah kucing. Yang kedua ada Pavlov. Pavlov menerapkan model classical conditioning. Konsep belajarnya adalah pembiasaan tingkah laku dengan bantuan reinforcement. Subjek eksperimen yang digunakannya adalah anjing. Yang ketiga ada Watson. Watson menerapkan model stimulus and response bound theory. Konsep belajarnya adalah menanamkan rangkaian asosiasi ke dalam sistem susunan saraf. Subjek eksperimen yang digunakan oleh Watson adalah bayi Albert. Yang keempat ada Bandura. Bandura menerapkan model social learning theory. Konsep belajarnya adalah pengambilan keputusan dalam bertingkah laku menggunakan conditioning and imitation. Subjek eksperimen yang digunakan oleh Bandura adalah Bobodok. Yang terakhir ada Skinner sendiri. Skinner menerapkan model operant conditioning. Konsep belajarnya adalah respon berasal dari reinforcer. Subjek eksperimen yang digunakan adalah tikus. Skinner tidak tertarik dengan perbedaan individual, serta Skinner menggunakan tikus sebagai subjek penelitiannya. Nah, itu adalah 10 poin yang sudah aku sampaikan, yang sudah aku jelaskan di dalam video ini. Materi about Burrhus Frederick Skinner theory. Hope you guys better understand. And of course, you can correct me if I'm wrong, karena aku sama belajarnya juga dengan kalian, biar tidak ada kesalahpahaman. Oh iya, ini adalah video UASku yang kedua, mata kuliah psikologi umum dan sosial. Maka dari itu aku menunjukkan yang terbaik untuk hasil yang baik. Thank you once again. Thank you for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Adios.